Halo, hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya dalam belajar bahasa. Bahasa ibu saya adalah Nepali dan orang Nepal umumnya bisa berbicara dalam 4 bahasa. Bahasa Nepali, Hindi. Bahasa Inggris dan Urdu biasanya juga dikuasai oleh semua orang. Bahasa Nepali dan bahasa daerah karena menggunakan aksara Devanagari, orang Nepal umumnya bisa menulis dalam bahasa Hindi dan Nepali dan juga bisa menulisnya. Namun karena aksara Urdu menggunakan sistem tulisan yang berbeda, mereka hanya bisa memahami percakapan lisan. Untuk membaca dan menulisnya diperlukan pembelajaran khusus. Membaca dan menulis karena tidak ada banyak perbedaan dalam bahasa Hindi, kebanyakan orang Nepal juga memahami bahasa Urdu. Orang Nepal umumnya memahami 4 bahasa ini, Nepali, Hindi, Inggris, dan Urdu. Saya sendiri mulai belajar bahasa Korea pada tahun 2013 untuk keperluan kerja di luar negeri. Saya mulai belajar bahasa Korea di Language Campus di bawah Universitas Tribhuvan Nepal. Saya belajar di World Language Campus selama sekitar 4 tahun dan setelah itu untuk beberapa waktu saya juga pernah mengajar bahasa kepada para siswa yang mempersiapkan ujian di bawah sistem izin kerja luar negeri. Setelah itu, dari tahun 2015 hingga 2020, saya bekerja di Korea Selatan di bawah sistem izin kerja EPS. Kemudian, mulai tahun 2024, saya kembali ke World Language Campus dan mulai belajar bahasa Jepang. Programnya berlangsung selama 6 bulan dan setelah menyelesaikan 6 bulan belajar bahasa Jepang, saya juga mulai belajar bahasa Jerman secara bersamaan dan setelah 6 bulan berikutnya, saya mulai belajar bahasa Mandarin. Dengan demikian, saya telah mempelajari ketiga bahasa ini di World Language Campus sejak tahun 2024. Menurut saya, hal yang paling penting dalam belajar bahasa adalah harus meluangkan banyak waktu untuk itu. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, belajar bahasa membutuhkan waktu yang jauh lebih banyak, bukan? Daripada hanya membaca buku, kita harus melatih keempat keterampilan dalam belajar bahasa, mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca. Di antara semuanya, menurut saya, yang paling penting adalah keterampilan mendengarkan, karena manusia juga belajar bahasa ibu mereka secara alami. Di sekolah, universitas, bahkan di lingkungan desa, masyarakat, dan rumah kita sendiri, kita belajar bahasa dengan cara yang sama, yaitu pertama-tama kita banyak mendengarkan, apa yang kita dengar, kemudian kita mulai ucapkan, dan secara bertahap setelah masuk sekolah atau perguruan tinggi, kita mulai membaca dan menulis dalam bahasa tersebut, serta mengasah kemampuan kita. Demikian pula, jika kita ingin belajar bahasa lain, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendengarkan. Saya rasa itu adalah hal yang paling penting. Pertama-tama, dengarkanlah bahasa tersebut, lalu latihlah berbicara. Setelah itu, ketika kita mulai berlatih membaca dan menulis, seperti halnya kita belajar bahasa ibu secara alami, jika kita juga belajar bahasa lain dengan cara yang sama, saya rasa kita bisa mempelajarinya dengan mudah. Mengikuti kelas memang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan diri, jadi kelas tatap muka juga penting. Namun, untuk belajar secara mandiri, hal yang lebih penting adalah banyak mendengarkan dan melatih berbicara, lalu baru berlatih membaca dan menulis. Dengan cara itu, menurut saya, kita bisa mempelajari bahasa dengan lebih mudah. Kesalahan umum dalam belajar bahasa adalah memperlakukannya seperti mempelajari mata pelajaran lain. Daripada hanya menggunakan buku dan mencoba membuat kalimat sendiri, menurut saya akan lebih cepat dan alami mempelajari bahasa dengan banyak mendengarkan terlebih dahulu, lalu menirunya. Karena itu, sekarang banyak sekali materi pembelajaran bahasa yang tersedia di YouTube. Untuk pengetahuan dasar, pertama-tama kita perlu mempelajari tata bahasa dan kosakata dari bahasa yang ingin kita pelajari dan bahasa yang sudah kita kuasai dengan baik, baik itu bahasa ibu maupun bahasa lain yang kita kuasai. Kita bisa belajar. Pada tahap awal, materi yang menggunakan dua bahasa sangatlah cocok. Daripada benar-benar mulai dari nol, akan lebih baik jika dijelaskan dengan jelas dalam bahasa ibu kita atau bahasa yang sudah kita kuasai. Hasilnya bisa sangat baik. Setelah mencapai tingkat yang sedikit lebih tinggi, akan lebih efektif untuk mendengarkan materi dalam bahasa yang ingin kita pelajari. Untuk pembelajaran yang efektif, jika kita bisa memahami apa yang kita dengar daripada hanya mendengarkan tanpa mengerti, maka proses belajar akan menjadi jauh lebih efektif. Untuk itu, ekstensi Chrome bernama Language Reactor sangat berguna. Dengan menggunakan ekstensi ini, kita bisa menonton video yang memiliki subtitle. Kita bisa melihat subtitle dalam dua bahasa sekaligus. Jika ada kata yang tidak kita ketahui, kita bisa langsung membuka kamusnya hanya dengan satu klik dan di situ kita bisa melihat penjelasan dalam bahasa kita sendiri beserta contoh kalimatnya. Fitur penting lainnya adalah kita bisa mengunduh transkrip video apapun dalam dua bahasa dalam format PDF, lalu mencetaknya seperti ini.
Fitur ini sangat berguna untuk membaca dan memahami kata-kata yang belum kita ketahui satu persatu. Dengan cara ini, selama 2 tahun terakhir, saya telah belajar bahasa Jepang, Jerman, dan Mandarin di World Language Campus, dan untuk bahasa Jerman, saya juga belajar di Goethe Institut Kathmandu. Dalam waktu dekat, saya berencana untuk bekerja di luar negeri sebagai sopir truk di Jepang. Saya akan pergi. Melalui channel YouTube, halaman Facebook, dan Instagram saya, Anda dapat menonton video seputar pembelajaran bahasa, video perjalanan, serta video informatif tentang mengemudi di Jepang. Karena minat saya dalam belajar bahasa, saya telah menggunakan AI dan melakukan dubbing video-video ini ke berbagai bahasa yang saya kuasai dan juga ke bahasa-bahasa yang ingin saya pelajari di masa depan. Silakan tonton video ini dan berikan saran, masukan, serta tanggapan Anda. Nantikan juga video-video berikutnya. Terima kasih.